Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everything. Jadi, hari ini, di video kali ini kita bakalan membahas tentang session dan form validation di framework kode Igniter, oke? Nah, teorinya dikit nih, apa sih session itu? Session ini digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam variabel session itu sendiri. Sehingga data yang tersimpan pada session dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Pada umumnya biasa untuk keperluan login. Nah, ini singkatnya session ini untuk menyimpan data sementara lah itulah. Menyimpan data sementara pada sebuah server. Nah, gitu. Di server bukan di browser. Terus form validation, form validation apa sih form validation itu? Form validation ini berarti memeriksa masukan yang diajukan oleh pengguna. Nah, ini biasa kita gunakan pada form-form input. Misalkan kita mau menginputkan nama, NIM dan segala macam. Nah, form validation ini dipakai di sana. Apakah dia menginputkan NIM yang benar atau salah? Seperti itu. Kita sekarang kembali ke program yang kita bikin kemarin. Kita kan kemarin sudah bikin data dosen sama data mahasiswa di controller home. Nah, sekarang kita implementasikan di program ini. Jadi, sebelum penggunanya login, penggunanya nggak bisa mengakses controller home ini. Dia tidak bisa mengakses data dosen sama data mahasiswa. Nah, ini kan masih bisa nih, index.php_home. Nah, nanti programnya dia nggak bakalan bisa. Ini aku matiin dulu. Nah, nanti kalau dia kalau dia belum login terus mengakses index.php/home ini, dia bakalan kedirect ke form login seperti itu ya. Karena dia belum login. Nah, sekarang di sini kita juga langsung mengimplementasikan form validation sama session. Misalkan form validation-nya nih, dia mau memintakan email sama password. Ketika kita tekan login, nanti bakalan keluar email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, ini memanfaatkan library form validation pada kode Igniter seperti itu. Nah, sekarang kita ke programnya, atau aku liatin kalau dia login bener ya. Misalkan admin 1, emailnya admin 1. Nah, terus passwordnya 1234566. Oke. Nah, ketika dia sudah benar, baru dia bisa mengakses data dosen sama data mahasiswa ini. Logout. Sekarang copy, aku logout. Kalau dia logout, kita login lagi. Nah, dia nggak bakalan bisa kalau sudah logout. Seperti itu, guys. Nah, gimana programnya? Gampang. Teman-teman, nanti kode semua ini kita pakai kode yang kemarin. Nanti teman-teman bisa download update-nya di GitLab yang ada di deskripsi. Nah, cara yang pertama itu teman-teman ke config, kemudian ke autoload. Nah, di autoload teman-teman cari line 61, autoload libraries. Ini teman-teman isikan dengan session dan form validation. Kemarin kan cuma database, teman-teman tambahkan session dan validation. Kemudian, setelah ini teman-teman update juga di helpernya. Di autoload helper ditambahkan URL, di array URL. Nah, setelah itu, teman-teman pergi ke config, teman-teman hapus di line 38 index.php. Index di sini teman-teman hapus. Jadi teman-teman kosongin di sini. Itu langkahnya. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman kita menambahkan HT access-nya supaya tidak perlu menggunakan index.php lagi, index.php home. Teman-teman bisa langsung di sini menggunakan login atau home. Nah, seperti itu. HT access-nya teman-teman bikin di folder root-nya htaccess.htaccess. Ini. Nanti kodenya teman-teman download. Langkah kedua yaitu teman-teman kita buat controller login yang isinya seperti ini. Nah, nanti kita jelasin.
Nah, di controller login ini, teman-teman juga load sebuah model namanya mlogin. Nah, mlogin itu kita buat juga. Isinya apa? Mlogin di model, terus di mlogin. Nah, mlogin nanti isinya cuma sini, cuma cek akun aja. Cek akun, select bintang, bla 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 bla. Nah, teman-teman bikin model seperti itu. Oh ya, kita nanti kita nambahkan satu tabel, yaitu tabel admin di database kita. Nanti teman-teman import aja, nanti ada linknya. rweb. Nah, tabel admin isinya itu ID, email, password, sama nama. Nah, ini nanti teman-teman import aja. Nah, oke. Ketika di controller login, di sini ada index, function index. Oh, ini salah nih. Ini kita hapus. Di sini ada function index. Ketika controller login ini diakses, dia bakalan ngeeksekusi fungsi index pertama kali. This load view file login. Nah, ini adalah sebuah tampilan controller login ini. Ketika dia diakses pertama kali, maka dia akan menampilkan view file login. Maka dia bakalan menampilkan file login yang ini. Nah, login, tampilkan form login. Nah, setelah itu teman-teman buat view loginnya, views file underscore login. Nah, ini teman-teman semua download aja nanti ya, semua download. Nah, kemudian kita bahas di view loginnya. Kemudian di sini kita bikin apa namanya? Kita bikin form yang ada email sama password. Email, name-nya email, password, name-nya password ya. Ini name email, name-nya password. Nah, kemudian form action-nya teman-teman arahkan ke controller login aksi. Nah, ketika kita mensubmitkan email sama password, dia bakalan mengarah ke controller login aksi. Mana dia controller login aksi? Dia ada di controller login sama aksi. Nah, ini function aksi. Seperti ini, guys. Nah, sekarang kita coba nih. Misalkan aku masukkan email admin. Nah, login. Akun tidak ditemukan karena dia tidak cocok ya. Tidak ditemukan karena cocok. Nah, ketika dia udah kita tekan login, dia bakalan pergi ke function aksi di control login. Nah, di sini ada form validation yang kita bahas. Kita buat dua form validation di sini. Buat form validation email sama password. Nah, di sini aku cuma menambahkan required aja. Jadi dia harus diisi. Ketika dia tidak diisi, dia bakalan menampilkan pesan email tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Nah, di sini ada berapa parameter? 1, 2, 3, 4. 4 parameter. Parameter pertama itu kita pakai aja namanya email. Parameter pertama dan kedua ini kita pakai aja yang di view login-nya itu yang ini. Name-nya ini, email sama password. Di view login. Nah, email sama password. Nah, terus kemudian di sini form validation-nya kita bisa tambahkan required jika dia wajib diisi. Nah, terus di sini di parameter keempat itu kita tambahkan array. Array ini berfungsi untuk memberikan pesan ketika dia tidak dijalankan. Email tidak boleh kosong. Nanti kita coba ya. Nah, kemudian di line 17 ini ada kita bikin satu variabel buat ngambil emailnya. Passwordnya, kita ngambil passwordnya. This input post email, this input post password. Nah, kemudian di sini ada satu function data login sama dengan this mlogin check akun. Ini berfungsi untuk mengecek akun itu sudah ada di database atau belum. Kita cek ya di model login terus cek akun. Kita cari model login cek akun. Nah, cek akun. Oke, berarti select bintang from tabel admin where email sama dengan email, password sama dengan password, DB dan segala macam. Kalau dia ada berarti dia menampilkan return
query row array. Dia mengirimkan datanya. Kalau nggak ada, berarti dia mereturnkan false. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada proses pengecekan juga. If this form validation run tidak sama dengan false, berarti ini artinya jika form validasinya berjalan dan dia tidak salah, berarti ini benar ya. Dia tidak salah, maka dijalankan yang ini. Nah, ketika dia salah, maka dikembalikan lagi, maka di load lagi view loginnya. Nah, misalkan sekarang kita contoh ini. Kita login. Tapi kita kosongkan satu. Passwordnya kita isi 1 2 3 4 5 6. Kita login. Nah, pasti di sini email tidak boleh kosong seperti itu. Kita coba lagi. Kita login tanpa dua-duanya. Kita login. Dia bakal menampilkan pesan email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, ketika kita mengirimkan email aja, dia bakalan kasih password tidak boleh kosong. Nah, gimana cara nampilin password tidak boleh kosong ini? Kita lihat di view login. Nah, di view login kita tambahkan PHP echo form validation. Nah, echo form validation error ini lah yang berfungsi untuk menampilkan ini password tidak boleh kosong atau email tidak boleh kosong. Seperti itu. Email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke loginnya. Nah, di sini ada, kalau dia benar ya, ini kalau udah ke jalan, kalau form validation-nya udah benar, emailnya udah keisi dan passwordnya udah keisi, maka dijalankan yang ini. Nah, di sini ada proses pengecekan lagi. Jika data, if data login, nah, ini artinya jika datanya ada, maka di sini baru kita setting session-nya. Jika password sama emailnya benar, maka kita setting this user data ID kita isi oleh ID datanya, ID data. Berarti misalkan kita punya data admin 1, berarti ID-nya itu diisi 1. Nah, user data ID session ID diisi datanya 1. Kemudian set user data nama diisi namanya. Namanya siapa? Misalkan kita pakai email ini, namanya berarti admin 1 nih. Nah, berarti variabel set user data nama diisi admin 1 nih, gitu. Nah, kemudian di sini kita kasih session juga login. Login itu kita kasih true. Ini buat proses pengecekan nanti ketika dia mengakses controller home. Kemudian kita redirect home. Kita nge-redirect ke controller home. Nah, seperti itu. Lanjut. Kita coba ya. Jika datanya benar, dia bakalan nge-redirect. Ini passwordnya tadi admin 1 sama emailnya admin 1, passwordnya 123456. Admin 1 1234556. Kalau dia ada berarti dia bakalan ngedirect ke sini. Nah, ke sini. Nanti kita jelasin yang navbar ini. Oke. Nah, ketika dia salah, ketika email atau passwordnya salah, maka dia else. Nah, di sini kita kasihkan ada yang namanya set flash data. Apa bedanya set flash data sama set user data? Kalau set flash data ini berguna sekali aja, sekali refresh. Ketika page itu sudah di-refresh, maka session ini bakalan habis. Beda dengan set user data. Selama page itu masih menyimpan sessionnya, dia bakalan tetap ada di situ. Sebelum dia di-destroy, sebelum dia dihapuskan. Kalau set flash data ini ketika kita nge-refresh, maka session itu bakalan habis. Nah, ini ketika dia salah, maka kita atur set flash datanya akun tidak ditemukan. Kita cek, misalkan kita ngawur, kita log out dulu, kita ngawur nih adminnya, admin bla 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 @gmail.com. Nah, passwordnya bla 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 bla. Kita login. Nah, ketika dia salah, maka dia bakalan munculkan pesan akun tidak ditemukan. Ini juga namanya session, tapi dia cuma flash aja, sebentar banget. Oke, seperti itu guys. Nah, sekarang kita lanjut ke control home-nya. Gimana dia proses pengecekannya? Ketika dia datanya udah benar, user sama passwordnya udah benar, maka ke redirect home. Kita buka controller home. Nah, di sini, di home ini, kita tambahkan di construct-nya, kita tambahkan construct sebuah kondisi. If
this session user data. Nah, user data ini digunakan untuk mengambil data. Kalau yang tadi, kalau set data ini berfungsi untuk mengatur data. Nah, kalau yang user data untuk mengambil data. Jika session user data login-nya 0, kalau dia 0, maka kita kembalikan ke login. Nah, karena dia tidak 0, karena dia berhasil, berarti kita lanjut ke indeks. Seperti ini. Kita coba ya. Admin at gmail.com. Ini salah nih. Salah. Malah di-save lagi. Admin, terus passwordnya. Nah, kalau dia salah berarti kan kondisi loginnya nggak diubah menjadi true. Nah, sekarang kita bener nih. Kita pakai email admin 1. Passwordnya 1234556. Login. Nah, berarti dia sudah benar gitu. Ketika dia udah benar, berarti dia menjalankan fungsi indeks dan ngeload view home. Kita lihat sekarang view home-nya. Nah, di view home ini kita sudah buat navbar. Navbar buat yang ini. Kalau kemarin kan nggak ada tuh. Nah, di sini ada namanya admin 1. Admin 1 ini mana? Ini juga merupakan sebuah session ya. Session yaitu admin 1 nih gitu. Kalau yang login admin 2, berarti nanti dia bakalan berubah jadi admin 2. Sekarang kita coba ya, aku mau login pakai admin 2. Ketika aku login pakai admin 2, pasti admin 1 ini bakalan berubah jadi admin 2. Admin 2 pastinya 1 2 3 4 5 6. Nah, admin 2 bakalan berubah. Ini nyamannya session. Gitu. Gimana cara naruhnya? Gampang aja. Cara mengechokan session itu seperti ini. Echo this session user data nama. Tinggal ambil aja namanya. Kenapa dia ngambil nama? Karena di proses login tadi kita sudah mengatur session nama menjadi namanya dia. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana cara menghapuskan session itu? Kita pakai namanya session destroy. Di sini kita pakai tombol logout ya. Tombol logout ini berfungsi untuk menghapus semua sessionnya. Logout. Nah, tombolnya ada di sini. Logout. Nah, tombol logout ini mengarah ke controller function logout. Kita lihat controller login function logout sekarang. Logout. Function controller login. Terus logout. Nah, di logout ini kita menggunakan this session destroy. Nah, ini berfungsi untuk menghapuskan semua session yang ada di server kita seperti itu. Setelah dihapus, maka di redirect ke loginnya biar dia login lagi seperti itu. Jadi seperti itu proses implementasi session dan form validation, guys. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen atau bisa di chat pribadi aja. Oke, sekian dulu materi session dan form validation pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.